Halo peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di pelajaran pengendali sistem robotik. Hari ini Bapak akan menerangkan tentang penggunaan sensor dan limit switch sebagai kendali pada elektropneumatik. Sekaligus Bapak juga akan memperkenalkan bagaimana membuat diagram elektrik menjadi wiring diagram atau gambar wiring ya, pengkabelan pada trainer berupa panel. Dan panel ini sesuai dengan apa yang ada di industri. Ya, biasanya pada menggunakan panel sebagai tempat menaruh kabel-kabel atau kendalinya gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja kita buka dulu elektrofluidismnya. Oke, setelah itu kita buka dokumen baru dan sebentar Bapak percepat dulu videonya. Karena di sini kita menggunakan sensor dan limit switch, maka untuk komponen tambahan di elektrofluidism adalah ini, distance rules. Ya, ini untuk mengukur apakah piston itu ada pada posisi yang mana gitu ya. Jadi antara posisi pistonnya itu sedang mundur atau posisi pistonnya sedang maju atau di kondisi maksimalnya itu sampai ke depannya gitu ya. Dan di sini kita beri label dulu A0 dan posisinya itu adalah dari 0 sampai 100 ya. Ini ada, dan kita isi A0 nya itu 0, terus ada label A1 dengan posisinya itu 100 ya, di kondisi maksimal gitu ya, kondisi maksimalnya itu 100. Kita oke. Nah, ini sudah. Jadi untuk menentukan posisi pistonnya itu maju atau mundur. Selanjutnya kita untuk katupnya itu menggunakan double solenoid. Ya, jadi untuk perpindahannya itu menggunakan double solenoid. Oke. Dan jangan lupa untuk memberi label. Untuk yang sebelah kiri ini untuk piston maju berarti A+. Terus yang sebelahnya itu adalah untuk piston mundur ya, amin. Oke, dah. Ini untuk diagram pneumatiknya sudah selesai. Selanjutnya mari kita buat untuk diagram elektriknya sebagai kendali dari pneumatiknya tersebut. Seperti biasa kita taruh dulu 24 volt dan 0 volt. Dan jaraknya agak jauh ya biar kelihatan gitu. Oke, selanjutnya kita pasang push button off nya, terus push button on nya juga, dan kita beri label. Oke, terus dihubungkan dengan 24 volt. Dan keluaran dari tombol on ini kita seperti kemarin ya, menuju relay. Jadi ada rangkaian penguncinya juga di sini. Kita hubungkan. Terus jangan lupa beli label K1. Nah, dan selanjutnya kita cari kontak untuk penguncinya ya. Dan kita beli label juga, jangan lupa. Sebagai salah satu kontaknya dari relay K1 gitu. Dan dihubungkan di antara off dan on ya, jalur penghubungnya off dan on. Untuk
masukan dari K1, dan keluarannya itu antara on dan keluaran on dan masukkan ke coil K1 ya, ke relay gitu. Oke, ini untuk rangkaian pengunci sudah. Terus kita tambahkan lagi kontak K1, terus dihubungkan dengan 24 volt. Nah, ini untuk kontak K1 yang ini tuh berbeda dengan kontak 1 yang ini ya. Jadi kan relay itu memiliki beberapa kontak kemarin itu. Ini dihubungkan. Terus keluarannya itu karena kita menggunakan limit switch, jadi kita bisa menggunakan limit switch itulah seperti kontak pada umumnya, jadi kita bisa menggunakan ini ya, max switchnya gitu. Dan ini digunakan untuk menghubungkan A0. A0 di sini ada limit switch pada bengkel, jadi kita beri label A0. Jadi si piston dalam posisi keadaan mundur. Nah, di sini ada tandanya. Ya, kita menggunakan NO, tapi karena pistonnya ada di belakang maka berubah jadi NC gitu ya. Dan di kontaknya ini pistonnya pada berada di posisi 0 dan menekan limit switch sehingga A0-nya menjadi NC gitu. Terus kita hubungkan. Dan untuk keluaran dari A0 ini kita langsung saja menuju ke solenoid ya, ke solenoidnya untuk menggeser katup. Dan solenoid ini labelnya itu A+ ya. Jadi ketika pistonnya mundur dan menekan A0, itu akan mengaktifkan solenoid A+ sehingga pistonnya itu akan maju gitu. Ini kita hubungkan. Dan hubungkan juga ke 0 voltnya. Oke, ini sudah untuk pistonnya, perintah piston maju ya. Selanjutnya kita tambahkan kaki relay K1 yang lain. Ini kita hubungkan ke 24 volt. Dan di sini kita tambahkan juga kontaknya untuk A1 ya. Jadi untuk sensor, jadi sistemnya sama, sensor dan limit switch itu hanya sebagai kontak, yaitu penghubung entah itu atau pemutus. Nah, ini A1. Nah, kita hubungkan sebagai A1. Jadi ketika pistonnya mundur, A0 yang aktif, terjadi NO jadi NC. Terus ketika pistonnya maju maka akan menyentuh A1 gitu. Dan kita tambahkan ini solenoid untuk amin. Jadi ketika maju akan menyentuh A1 dan akan mengaktifkan amin ya, sehingga pistonnya nanti akan mundur kembali. Oke, ini sudah selesai untuk pembuatan diagram pneumatik dan elektriknya. Dan untuk cara kerjanya adalah untuk cara kerjanya adalah seperti ini ya. Ketika tombol on-nya ditekan, nah, piston akan maju mundur secara otomatis karena kontaknya ini yang digunakan adalah untuk pengaktifannya adalah A0 dan A1. Jadi ketika ketika pistonnya menyentuh A0 atau limit switch, maka solenoid A+ yang aktif. Tapi ketika sensor yang mengenai piston itu akan mengaktifkan A+, jadi maju mundur secara otomatis. Dan ini akan berhenti ketika tombol off-nya ditekan.
karena K1 tidak memiliki daya atau tegangan yang masuk gitu. Oke, selanjutnya mari kita rubah diagram elektrik ini menjadi diagram wiring. Kenapa wiring ini perlu? Karena jika kalian hanya berfokus pada rangkaian diagram elektrik ini aja, itu akan kesulitan jika kalian coba pasangkan ke panel gitu ya. Jadi ini kita akan membiasakan diri di dalam pembuatan diagram elektrik menjadi panel. Nah, di sini Bapak sudah sediakan gambar sesuai dengan panel ya. Jadi yang ada pada bengkel kita itu mengenai sistem robotik, trainer panelnya itu seperti ini. Jadi dalam kotak ini adalah panelnya. Ya, jadi ada beberapa macam untuk membiasakan diri kita untuk memasang kabel gitu. Dan untuk ini, bagian ini adalah terminal ya. Terminal ini adalah penghubung atau ibaratkan tempat kayak terminal gitu. Jadi ini tempat keluarannya yang dari luar masuk ke dalam, yang dari dalam itu mau keluar itu harus lewat terminal gitu ya. Jadi jalur keluar masuk kota. Dan ini itu untuk 24 volt, 3 ini ya. Kita gunakan untuk 24 volt. Dan 3 yang sebelah paling kanan ini digunakan untuk 0 voltnya atau minusnya. Dan yang di tengah ini itu adalah input atau outputnya masuk kabel gitu. Yang dari dalam mau masuk, yang dalam mau keluar. Terus ini ada K1 atau magnetic contactor relaynya ya. Ada K1, K2 dan K3. Itu, dan ini sudah dibuatkan kaki-kakinya juga. Ada nomornya juga. Terus selanjutnya ada push button on dan off. Dan untuk dua ini untuk masukkan on dan keluaran on, atau sebaliknya ini keluaran dimasukkan gitu ya. Terus ini ada off-nya juga. Ini bisa jadi masukkan untuk off dari 24 volt, terus ini keluarannya, atau sebaliknya. Terus di sini ada PS ya. PS ini bukan PlayStation tapi power supply. Ini ada plusnya. Nanti kita hubungkan ke terminal. Terus ini juga ada minusnya. Terus juga ini ada solenoid A+ dan A-. Ya, sama dengan yang ada pada trainer juga. Terus ini ada LS limit switch. Terus ini untuk plus ini tuh dibolak-balik juga sama ya seperti tombol off. Jadi ini kita gunakan normally open ya. Jadi itu NO untuk keluaran masuk ke A+ nya gitu. Terus plusnya itu untuk menerima daya atau tegangan gitu dari kendali gitu. Ya. Terus ini ada sensor. Nah, sensor di sini memiliki 3 lubang. Nah, untuk lubang COM ya, jadi ada lubang COM di mana ada 3 lubang. Yang pertama itu ada plus dan minus. Plus dan minus ini menerima daya dan minus dari power supply. Minusnya itu dari power supply bisa, dan untuk plusnya itu dari kontak atau dari relaynya gitu. Jadi sumber tegangan yang masuk ke situ untuk mengaktifkan si sensor. Di sensor ini bakal aktif jika memiliki daya gitu. Dan ketika ada benda logam ya, oke, itu akan aktif sehingga nanti mengeluarkan sinyal. Sinyalnya itu dari COM ya. Nah, dari COM itu menuju outputan gitu. Nah, dari diagram elektrik itu menuju outputan. Jadi yang memberikan sinyalnya itu COM-nya itu. Jadi sama seperti limit switch atau push button, ketika ada benda kerja dia akan memberikan sinyal. Jika tidak ada benda kerja atau pistonnya itu, dia tidak akan memberikan sinyal. Nah, oke, langsung saja. Ini pertama, mari kita buat wiring diagramnya itu. Kita mulai dari satu jalur ini dulu, terus kemudian jalur selanjutnya ya. Oke, yang pertama dari 24 volt itu akan masuk menuju tombol off. Nah, ini dari power supply menuju tombol off.
tapi kita harus melewati terminal terlebih dahulu. Nah, makanya kita pasang kabelannya seperti ini. Nah, masuk ke terminal, dan keluarannya itu yang ini ya, ini baru menuju ke tombol off ya, itu akan menuju tombol off. Nah, seperti ini. Nah, karena itu satu jalur ya, jadi untuk terminal yang di sampingnya itu tidak terhubung. Dan selanjutnya itu keluaran dari tombol off menuju tombol on ya, keluaran tombol off masuk ke tombol on. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya dari keluaran tombol on menuju plusnya kaki 14 ya. Ya, kaki 14 yang menerima 24 volt untuk mengaktifkan relay. Ya, seperti ini. Nah, di sini ada lekukan, ini menandakan bahwa si kabel ini tidak terhubung dengan kabel yang di bawahnya, atau si kabel ini lompat gitu ya, jadi tidak terhubung gitu. Itu untuk menandakan bahwa si kabel itu tidak menyatu atau tidak terhubung dengan kabel yang lainnya, atau ini menandakan si kabel itu melewati kabel gitu, jadi ditandai dengan ada lompatan. Nah, terus selanjutnya keluaran dari K1 itu menuju 0 volt. Nah, ini kaki 13 adalah yang menerima 0 volt, maka kita hubungkan ke terminal yang khusus 0 volt. Nah, ke sini. Oke. Nih, selanjutnya yang dari 0 volt ini kan terminal 0 volt kan belum terhubung ke power supply, maka kita hubungkan terlebih dahulu ke power supply ya, yang minus. Oke. Nih untuk jalur pertama ya. Dan ada simpangan ya dari tombol off dan masukkan on itu masuk ke kaki kontaknya K1 gitu. Nah, kita gunakan kaki 9 ini gitu untuk sebagai masukannya. Dan terhubung kemana? Terhubung di keluaran tombol off atau ini ya, masukkan tombol on. Nah, di sini atau antara dua ini gitu. Nah, ini kabelnya. Dan untuk penghubungannya kita seperti ini aja ya, kita hubungkan ke kabel satu jalur ini gitu. Dihubungkan ke sini aja gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi kabel ini lompati kabel, dua kabel itu dan masuk ke ini ya, ke jalurnya antara keluaran off dan masukkan on. Dan sini diberi titik sebagai tanda bahwa ini tuh di jumper atau dihubungkan gitu, atau dihubungkan pada jalur kabel yang lain. Jadi kita beri titik ini untuk menandai itu. Oke, masuk ke kaki 9 ya, ini titik ini. Terus selanjutnya keluaran dari K1 yaitu terhubung di antara keluaran on dan masukkan K1 ya. Oleh karena itu, nah ini karena ini menggunakan NO, maka untuk kontaknya K1 nya itu kita menggunakan kaki 5. Dan itu kita buat muter masuk ke jalurnya, masukkan dari K1 aja. Nah, di sini. Oke. Nah, sini kita beri titik sebagai tanda bahwa kabelnya K1 itu terhubung dengan keluaran dari K1 gitu. Dari kaki 5-nya K1 sebagai pengunci. Oke, selanjutnya itu kita di jalur selanjutnya dari 24 volt masuk ke
kaki K1 yang lain gitu. Dan kaki K1 yang lain kita bisa gunakan ini ya, kaki 10. Nah, masuk ke melalui 24 volt. Kaki 10 atau kaki 11. Dan karena kita tidak kita memiliki 3 hubungan yang lain, oleh karena itu untuk terminal ini kita jumper dulu, kita berikan daya untuk setiap terminalnya gitu. Jadi biar ini keluar daya, dan hasilnya ini seperti ini jumperannya ya. Jadi ya, terminal ini akan terhubung semua mengeluarkan 24 volt. Jadi bukan hanya satu jalur yang pertama tadi, jadi kedua jalur yang lain juga akan memberikan tegangan atau daya 24 volt atau tegangan 24 volt, sorry. Nah, ini masuk ke kaki K1. Nah, kita pilih untuk kaki 10 aja. Jadi dari jalur kedua terminal itu kita masuk ke kaki 10. Nah, oke. Karena menerima langsung dari 24 volt ya. Beda dengan kaki yang pertama tadi, karena dayanya itu diterima setelah tombol off. Ini jalurnya. Dan selanjutnya dari keluaran kaki K1 itu masuk ke limit switch. Ya, jadi kita melewati terminal dulu, terus hubungkan kabelnya, gambar kabelnya ke limit switch yang plus, dan hasilnya ini. Keluarannya itu adalah dari kaki 6. Ya. Oke. Nah, terus keluaran dari limit switch itu menuju solenoid yang A+. Ya. Oke. Sudah. Terus minusnya kita hubungkan ke 0 voltnya dari power supply, dan kita bisa dihubungkan ke jalur kabelnya ini aja ya, power supply ya. Jadi kita bisa gambar seperti ini. Nah, kita hubungkan seperti ini, dan jangan lupa diberi titik untuk memberikan tanda bahwa kabel itu terhubung gitu, di jumper atau terhubung. Oke, selanjutnya itu kita di kaki K1 yang lainnya. Nah, di jalur selanjutnya itu ini masukannya dari kaki K1 yang lain, terus langsung menerima 24 volt ya. Nah, tapi karena kaki sebelahnya itu sama langsung menerima 24 volt, maka kita bisa beli tandanya atau gambar garisnya itu seperti ini. Nah, jadi ini untuk kaki yang selanjutnya itu kaki 11 itu menerima 24 volt sama gitu, langsung dari power supply. Dan keluarannya dari kaki K1 itu menuju sensor ya, A1. Nah, ini masuk ke plusnya ini itu melalui terminal, dan keluarannya itu menuju sensor plus. Nah, seperti ini. Dan ini kaki 7 masuk ke sensor plus, plusnya sensor gitu, dan keluarannya itu adalah COM. Untuk keluaran dari sensor itu COM menuju ke amin seperti ini. Dan jangan lupa untuk minusnya dari amin itu menuju minusnya power supply, dan kita bisa dihubungkan di kabel sini aja gitu. Oke ya. Nah, untuk minusnya sensor jangan lupa kita juga berikan minus lagi gitu. Nah, sensor kan aktif jika ada daya yang masuk, sama seperti remote ya. Jadi ada baterai yang sudah terhubung dan akan aktif jika kita menekan nomornya gitu, atau kita mau ganti channel, sama gitu seperti sensor.
Dan ini kenapa dibuat berputar-putar, karena pada dasarnya panel itu memiliki rel ya, jadi rel kabel, dan itu dibuatkan rel itu supaya kabelnya itu tidak berceceran atau berantakan gitu, dan mengikuti jalurnya. Nah, di sekitar sini itu ada rel. Oke, jadi si kabel itu terkesan lebih rapi gitu jika berputar. Nah, di sini ada rel jika kita melihat panel trainer yang ada di bengkel gitu. Nah, sekitar sini ada panelnya gitu, yang berputar seperti ini. Ya, oke. Selanjutnya dari diagram wiring ini atau gambar wiring kabel ini, kita bisa mengaplikasikannya pada panel ya. Jadi sehingga kita nggak bingung-bingung lagi untuk bagaimana pengkabelannya jika hanya menuruti diagram elektrik dari Electrobudism. Kita punya rancangannya gitu. Oke, sekarang mari kita coba untuk mewiringnya atau mengkabelkannya ke panel. Ya, mengikuti gambar wiring itu dari PS menuju ke terminal. Terus selanjutnya kita buat 3 ini kabel jumper seperti pada gambar wiring, sehingga terminal lain memiliki daya ya, memiliki tegangan 24 volt. Terus kita pasang. Terus selanjutnya itu minus power supply kita pasangkan juga di terminal yang paling kanan. Dan ini hanya tambahan, bapaknya memberikan tambahan. Oke, selanjutnya dari terminal plus menuju masukkan off, dan jangan lupa kita rapikan menurut relnya ya. Terus keluaran dari off masuk ke on, keluaran on itu masuk ke kaki K1 yang plus. Terus kaki 13 itu menuju 0 volt ya, terminal. Dan kita selanjutnya dari keluaran off masuk ke kaki 9. Nah, itu menghubungannya di situ ya. Nah, terus ini keluarannya kaki 9 itu kaki 5. Nah, kaki 5 yang atas ini sama ya. Terus kita hubungkan ke masukan off atau keluaran on atau masukan dari K1 kaki 14. Oke, terus dari 24 volt terminal itu masuk ke kaki 10, dan keluaran dari kaki 6 itu menuju terminal ya, yang arah ke limit switch. Nah, ini menuju keluar. Sambungan dari terminalnya itu menuju limit switch. Oke. Terus keluaran dari limit switchnya itu masuk ke A plus solenoid, dan minusnya kita hubungkan ke power supply. Oke, selanjutnya menurun kecil ya, kita hubungkan kaki 10 dengan kaki 11 ya, kaki 11 nya dengan kaki 10 gitu, karena menerima 24 volt yang sama. Terus keluarannya menuju ke terminal, yaitu kaki 7 menuju terminal. Keluaran dari terminalnya itu kita hubungkan ke plusnya sensor, dan COM-nya atau keluaran dari sensornya itu masuk ke amin.
dan minusnya kita hubungkan dengan minusnya power supply, atau ya, nah ini sama aja gitu, berarti bisa terhubung. Terus jangan lupa untuk minusnya sensor itu kita juga harus hubungkan dengan power supply. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk membersihkan bekas-bekas potongan kabel ya. Oke, dan ini hasilnya. Setelah itu rapikan kembali hasil praktiknya dan selesai. Segitu saja, terima kasih untuk materi pada kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan sekian dari Bapak. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.